Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Fahri Ahmad dengan NIM 120144124. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan sustainabilitas dalam dunia IT. Jadi mungkin kita masuk dulu ke bagian pertama. Jadi di sini ada penggunaan komputer dan cara pembuangannya atau e-waste. Yang mana di sini sampah elektronik itu sendiri atau e-waste adalah bekas perangkat elektronik yang dibuang setelah tidak digunakan oleh pengguna atau produsen. Masih belum ada kesepakatan apakah e-waste dapat digunakan kembali atau dijual kembali dan diperbaharui. Yang mana dari pengertian tersebut kita bisa tarik bahwasanya e-waste ini berdampak kepada sampah dunia, yang mana dengan itu di sini kita harus menguranginya. Yang mana untuk mengurangi e-waste ini pengguna perangkat komputer dapat melakukan langkah-langkah berikut. Jadi di bawah ini ada 4 langkah, yang mana pertama itu minimalkan penggantian perangkat keras. Pertimbangkanlah penggunaan jangka panjang sebelum membeli perangkat baru dan hindari membeli sesuai dengan tren belaka, yang mana dalam bahasa sekarang itu FOMO. Yang kemudian yang kedua, untuk mengurangi e-waste itu manfaatkanlah penyimpanan online, kemudian gunakanlah layanan penyimpanan cloud untuk mengurangi penggunaan media fisik. Media fisik ini ada beberapa contoh seperti CD, hard disk, flash disk, dan kartu memori. Kemudian untuk mengurangi e-waste di langkah ketiga ialah berikan gadget yang tidak terpakai daripada membuangnya, karena itu akan membuat sampah, yang mana berikan gadget tersebut kepada orang lain atau anggota keluarga yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, perbaiki perangkat rusak. Nah, cobalah memperbaiki perangkat rusak atau mendaur perangkat tersebut sebelum menggantinya. Bahkan jika tidak berfungsi secara optimal, bagian-bagiannya dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Oke, itu untuk mengurangi e-waste. Selanjutnya yang kedua, pemilihan desain pada area spesifik terkait dengan sustainabilitas, yang mana di sini ada pertama algoritma. Jadi algoritma itu adalah serangkaian langkah-langkah, yang mana langkah-langkah tersebut berisi dengan instruksi atau prosedur yang jelas untuk memecah suatu masalah. Suatu masalah, algoritma memiliki ciri khusus seperti kejelasan, kekompakan, memiliki input dan output, efektif dan efisien, logis serta terstruktur. Yang kemudian dengan menggunakan algoritma itu sendiri kita dapat mengatasi berbagai masalah dengan lebih mudah. Ya, karena langkah-langkah telah disusun secara terurut. Algoritma sendiri juga memudahkan orang lain untuk memahami langkah-langkah yang kita lakukan dalam memecahkan masalah. Dengan adanya algoritma, proses pemecahan masalah menjadi lebih terorganisir dan efisien pastinya, dan dapat diulang secara konsisten secara keseluruhan. Algoritma sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam pemecahan masalah dan pengembangan solusi yang efektif. Dengan menggunakan algoritma secara tepat, yang pastinya kita dapat mencapai efisiensi, kesederhanaan, dan kemudahan dalam memecah berbagai masalah dalam berbagai bidang. Kemudian lanjut kepada yang kedua, sistem operasi. Jadi di sistem operasi itu sendiri di komputer adalah perangkat lunak yang bertugas mengontrol dan mengelola perangkat keras serta melaksanakan operasi dasar sistem pada komputer. Ini termasuk menjalankan program-program aplikasi yang digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia, seperti program pengolahan data. Sistem operasi komputer memiliki peran sangat penting dalam mengontrol dan mengelola perangkat keras, menjalankan program aplikasi, dan menyediakan lingkungan kerja yang efisien dan nyaman bagi user atau pengguna. Kemudian melalui fungsi-fungsinya, sistem operasi memastikan komputer dapat beroperasi dengan baik dan memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. Selanjutnya, jadi pengaruh perkembangan sistem operasi sendiri dalam era globalisasi. Pengaruh perkembangan sistem operasi dalam era globalisasi telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan berbisnis. Sistem operasi yang canggih memungkinkan akses informasi
dan komunikasi yang lebih tepat, mobilitas yang lebih besar, kemudian kolaborasi global, pengembangan aplikasi inovatif, dan memfasilitasi pertumbuhan bisnis di pasar global dan di era sekarang. Contohnya mungkin sistem operasi ini ada yang memakai Windows, terus ada Linux, kemudian ada juga macOS. Kemudian kita masuk ke dalam jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri ialah koneksi antara dua atau lebih komputer yang memungkinkan mereka saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya seperti data, perangkat keras, dan perangkat lunak. Jaringan komputer sendiri memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, berkomunikasi, dan bekerja sama secara efisien. Jaringan komputer memfasilitasi komunikasi berbagi sumber daya dan akses informasi yang lebih efisien. Manfaatnya meliputi penghematan biaya pastinya dan peningkatan produktivitas, kemudian keamanan yang lebih baik. Kemudian kita masuk ke dalam basis data. Jadi basis data itu sendiri ialah kumpulan terstruktur dari data yang saling terkait, disimpan di dalam sistem komputer dan kemudian bisa diakses atau dapat diakses, kemudian dikelola dan diperbaharui dengan mudah. Basis data menyediakan cara efisien untuk menyimpan dan mengorganisir dan mengelola data. Basis data sendiri menyediakan cara yang terstruktur dan efisien untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data. Manfaatnya meliputi pemeliharaan data yang konsisten, akses data yang cepat, kemudian berbagi data dan kolaborasi, terus skalabilitas, keamanan data pastinya, dan kemudian pengolahan data yang lebih efektif. Oke, setelah basis data tadi kita masuk ke dalam bahasa pemrograman, yang mana bahasa pemrograman itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk berinteraksi antara manusia dan komputer. Awalnya bahasa pemrograman terdiri dari bahasa binar yang sangat sulit dipahami manusia. Ya, namun seiring berjalannya waktu, bahasa pemrograman berkembang menjadi bentuk yang dapat dimengerti dan digunakan oleh manusia. Saat ini ada banyak sekali jenis bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan teknologi dan memiliki aplikasi yang luas dalam bidang desain dan teknologi informasi. Konsep bahasa pemrograman dirancang dengan cara yang mirip dengan kamus, di mana instruksi dan algoritma itu sendiri dapat diterjemahkan dari bahasa manusia ke bahasa mesin yang mudah dipahami oleh komputer. Mungkin contoh dari bahasa pemrograman itu sendiri ada Java, ada C++, mungkin PHP, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke dalam interaksi manusia dan komputer, yang mana interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan desain, yang mana implementasi dan evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif untuk digunakan oleh manusia dan studi tentang ruang lingkupnya. Dari suatu ilmu pengetahuan tentang perspektif dari komputer. Dengan interaksi manusia dengan komputer memberikan dampak yang cukup banyak, seperti menghemat waktu dan tenaga, membantu dan memudahkan mengerjakan pekerjaan, serta memudahkan dalam memperoleh informasi dan sarana pendidikan. Mungkin itu dulu presentasi saya terkait dengan sustainabilitas dalam mata kuliah sosio informatika. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.